Yuzar fihi sholihin, datangkan orang soleh. Kalau ada ustadz, ada guru ngaji, ada santri pulangan, panggil ke rumahnya, suruh baca maulid. Ada ustadz, manggil ustadz. Ada kiai, manggil kiai. Ada habib, datang, ziarah. Kenapa? Karena kedatangan orang soleh itu membawa daripada keberkahan. Contoh, ada rumah makan di Ampel. Ada Presiden Jokowi mau ziarah Ampel. Ini rumah makan dimampiri oleh Pak Jokowi. Gimana rumah makan itu? Viral. Harganya naik, rame. Kenapa? Dimasuki presiden. Lalu bagaimana kalau rumah kalian dimasuki orang soleh? Viral di langit, Pak. Viral di langit. Para malaikat bingung. Cuman siapa loh? Waduh, singot-singot celeng loh. Celeng-celeng manis loh. Oh, cimas tuh. Viral jimaskur makin gak gitu. Kenapa? Keberkahan yang ditempati orang soleh gak mungkin habis sampai hari kiamat. Sampai yang Madura, boleh tanya, kan beda senya mana petilasan. Egi, apa yang reng Madura petilasan tuh? Pesarian. Petilasan itu bukan makam, benih makam. Perkenengan pernah etojuin setong Bali. Banyu Glogor, di Banyu Glogor itu di gunung itu ada tempat duduknya Sunan dulu. Paya Sunan Toju cereng laban Sunan, Abirit, Atiker. Kemudian apa? Kemudian melanjutkan jalan. Tempatnya itu sampai sekarang keberkahannya masih ada. Kenapa? Tempat yang pernah ditempati orang soleh. Bahkan kata Habib Abdullah Al-Idrus, ziarah tempat ibadahnya seorang wali itu lebih afdol daripada ziarah makamnya. Kenapa? Karena tempat ibadahnya nyambung dengan tempat itu nyambung dengan badannya nyambung dengan hatinya nyambung dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi kalau pengen rumahnya bercahaya ada 5. Niat yang bangun yang bagus, pakai uang halal, jadikan tempat berzikir, tidak bermaksiat, digunakan bermaksiat kepada Allah, dan juga dijadikan tempat datangnya orang-orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya singkat supaya barokah waktunya. 4 yang penting di dalam kehidupan manusia. 1, sholat. Yang kedua, Al-Quran. Kita ini perlu Quran, Pak. Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasannya ata'ajjab liman yaqulu bihi hammun wadi wa fihi Al-Quran. Kata Habib Ali Habsyi, aku heran manusia yang mengatakan aku punya sumpek, aku lagi galau, aku lagi punya masalah, sedangkan di hadapannya ada Al-Quran. Bukankah Tuhan kita Allah yang menciptakan kita telah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Apa kata Allah? Sebut namaku, zikirlah kepadaku, aku akan buat tenang. Sumpek itu di mana tempatnya? Di hati. Yang nyiptakan hati siapa? Allah. Apa kata Allah? Hati akan tenang kalau kita berzikir. Makanya salah sebagian orang. Sumpek kok, di mana? Nyong film. Sumpek kok len jalan. Nggak ada. Jalan-jalan menghilangkan sumpek itu nggak ada. Sebentar, habis itu sumpek lagi. Kenapa? Kalau ada orang gila dinaikkan pickup tiap hari sama pemerintah dibawa ke alun-alun. Kenapa? Yang sumpek. Tapi sumpek sumbernya hati. Dan hati obatnya cuma 1. Serahkan kepada yang menciptakan siapa? Allah. Yaitu dengan berzikir. Al-Quran, Mbak, baca ya, baca Quran. Kalau nggak bisa minimal didengarkan. Kalau bisa sehari selembar, nggak bisa sekaca, nggak bisa minimal buat ambil amalan ayat kursi atau lo kul huwallahu ahad 11 kali setiap sebelum tidur. Amalkan karena Al-Quran itu penting. Kenapa? Sabatul qalb wa unsu. Apa manfaat Al-Quran? Menguatkan hati dan menenangkan hati. Jadi hidup perlu 4. 1 perlu sholat, karena sholat penghubung kita dengan Allah. 2 perlu Al-Quran, karena Al-Quran ada penguat hati kita. Penguat hati kita apa? Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat supaya barokah waktunya. Yang ketiga, birrul walidain. Birrul walidain. Hidup di dunia ini perlu bakti kepada orang tua,
Apa manfaatnya bakti? As-sa'adah fid dunya wal akhirah. Sampean Pak, kalau sampean berbakti kepada orang tua, sampean hidupnya hidupnya barokah, bejre. Dengarkan penting. Orang tua nggak harus soleh. Paham? Orang tua nggak harus ahli ibadah. Walaupun bajingan orang tua sampean harus menghormat. Walaupun kafir orang tua sampean harus menghormat, harus berbakti. Paham ya? Harus berbakti. Dan tidak disyaratkan orang tua harus soleh, kecuali kalau disuruh maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ceritanya kita boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Istri kita, suami kita, orang tua kita tidak punya hak memaksa kita untuk maksiat sama Allah. Selain maksiat, taati orang tua. Wes, sampean saya kasih cerita supaya sampean paham artinya bakti kepada orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu orang, dia ini reng mature ya, Pak. Nyamana maskur. Mere boleh. Mak mere boleh. Beda orangnya mana siapa? Siapa yang mana? Saya tak nyaut kalau boleh bersama dia. Kun nyaman aja, ngamat anda alako kayak jadi. Siapa yang mana? Oh paksaan ya. Beda orangnya mana maskur neka. Lagi antar kasih tong kiai. Melekum ge. Kumlam jong. Ala pegur. Kula gadin to giae ala koning sorbeje. Ha? Muka rup-rup giae. Ala pa sekut edeng bedeng oreng. Coba muka tuku tada si melek. Ngobu sape ning Madura. Kening PMK cilen na jotot kepi. Ke Malaysia kening ke polisi. Masalah pegur congo agi kiai takok keterbitna gula tak mapan. Nyama takok bergelu, songot takok lanjeng gelu. Naga takok anganga ake pek nyongsep kiai. Apa kata kiainya? Pak Maskur, bukan masalah nama atau masalah apa. Kamu itu punya dosa dengan orang tua. Bandit dosa kereng tua, Gur. Engki giai tuli boleh pentas semua orang kereng tua nah engki giai ini nak kijong ya yang mahal dari orang tua itu ada 3 maaf orang tua, ridho orang tua, doa orang tua. 3 ini sangat mahal dari orang tua. Kapan kita dapat 3 ini? Pak Maskur, oleh sapora diri reng tuana, oleh ridho diri reng tuana, oleh doa diri reng tuana, kakek gur alakon yang mandiman baik, akun sukses kakek. Kenapa? Duniamu, akhiratmu sedang baik-baik saja kalau kau dapat 3 hal dari orang tuamu. Tapi kalau kamu punya dunia seisinya, tapi orang tua kamu murka kepada kamu, ketahuilah duniamu dan akhiratmu sedang dalam bahaya. Sebentar lagi kau akan terjerumus pada sebuah masalah yang tidak ada solusinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Eki kiai, minta sepora gur. Anu kiai, ada apa mano? Reng sepo gula ampun sobung omor. Lah. Temo masalah nak kakek gur. Anak apa kiai? Ini ngaki jong. Anak si paling celaka, anak sendi dosa ke reng tua, kita minta sekolah, reng tua nama tekada. Neka anak si paling celaka. Siapa anak yang paling celaka? Anak yang punya dosa kepada orang tuanya. Belum sempat minta maaf, orang tuanya mati duluan. Maka neka anak-anak si celaka. Celaka kakek kur, kata negiai. Apa dia guna maskur? Cereng maskur, kecak. Cereng-reng tua gule si tak gena kiai. Boh, mareng tua nak kakek tak gena gur. Mate tak le ngebelepa.
Keng pak ngebede kada kan nyaman. Engkau mati ya laku na jong. Oh iya lah pak seboran na. Wah mon mati kada gur jangan kiai na beni mati antara umroh jadi. Terus gimana Kiai? Saya ini punya dosa dengan orang tua, tapi saya pengen minta maaf. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan Maskur 3 hal. Kapan Pak Maskur hidupnya salbut, hidupnya kacau, berarti punya dosa dengan orang tua. Gimana caranya? Tebus dengan 3 hal. 3 hal ini kalau dilakukan, maka ahli kubur kita akan memaafkan kita. Apa sih telur ya? Leri ya bektona tak cokop mon iyo col kepir. Gerem aku. Hah? Apa? Bocojot lanjut. Beri ngakan ya. Bu, beri kakan lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gerem aku. Terus. Bagur. Bocah ki lain bitong narela. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo dicatat dingit-dingit supaya barokah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengarkan. Siapa orang ya? Siapa orang punya dosa kepada orang tuanya yang sudah meninggal, maka hidup kamu lihat semuanya nggak mungkin barokah, kacau. Apapun itu pasti ujung-ujungnya gagal. Kenapa? Karena ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Kalau kamu nggak dapat ridhonya Allah, kamu nggak hidup tenang. Contoh Pak Maskur ini masuk apa? Kabupaten atau kota Denai? Masuk wali kota, beliau wali kota apa? Hah? Pak Maskur punya masalah dengan wali kota. Hidup di Surabaya ini nggak mungkin tenang. Ngurus apa gagal, ngurus apa gagal. Kenapa? Yang punya kota nggak cocok sama Pak Maskur. Itu sekelas kota. Lalu bagaimana sekelas dunia akhirat? Kalau Allah nggak ridho sama kita, apapun yang kita cari jadinya adalah kosong, nihil, masalah. Kapan kita punya masalah sama Allah? Ketika kita punya masalah dengan orang tua. Paham ya? Dengarkan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya salah kepada orang tua dan orang tua sudah meninggal dunia? 3 hal. 1. An yakunal waladu sholihan fi nafsi. Hendaknya si anak menjadi anak soleh. Pak Maskur kalau kepingin orang tuanya memaafkan karena lambok kalau orang dia. Kalau orang lambok dia. Ya mata ngako kaki. Pawon tetangga langkap biru apa untuk kaki bejakan jenggot. Pak Maskur dulu punya dosa dengan orang tuanya. Tapi sekarang pengen minta maaf. Gimana caranya? Pak Maskur harus berusaha jadi orang soleh. Hadir ke pengajian, sholatnya dijaga. Kenapa? Kesolehan si anak macelep kubur naring tua. Kesolehan anak macelep kubur naring tua. Jadi kalau Pak Maskur ibadah, orang tuanya di alam kubur dapat kiriman pahala. Sehingga orang tuanya, Maskur make meler lambek, pacelep tang kuburna karena banyak ibadahna. Lah, paham gak? Sehingga orang tuanya memberikan maaf. Ini yang pertama. Hendaknya si anak menjadikan dirinya anak yang soleh. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? An yastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma. Yang harus dilakukan oleh Pak Maskur yang kedua apa? Mengistighfarkan orang tua, mendoakan orang tua, dan memberikan sodako yang dihadiahkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Kayak sekarang ini Pak Maskur beras nih kaki kan anak jale cak kemarin sembian nih kan. Beras ini semua pahalanya sama Pak Maskur sekeluarga dihadiahkan ke almarhum. Sehingga apa? Sehingga orang tuanya itu bangga. Maskur lembek nakal keng setia sekut ngirim. Karena dikatakan al mayyit fil qabri kal gharik yantadir dakwata ahli baiti. Mayit kalau masuk ke kuburan seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Malam acereng di matang anak mata ngirim sodako, di matang anak mata ngirim bacaan Al-Quran, di matang anak mata ngirim bacaan Al-Quran. Pun malam ring tua acereng. Oleh karena itu dengan Pak Maskur mengistighfarkan, mendoakan, mengirimkan sodako, apa? Orang tuanya akan menjadi tenang.
Yang ketiga, yang terakhir, Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana caranya minta maaf kepada orang tua? Yaitu yang ketiga adalah dengan an yasil garabatihima wa asdiqaihima. Pak Maskur, kalau mau minta maaf kepada orang tua, yang pertama harus jadi anak soleh. Yang kedua, sering mendoakan, ngirimi sodako, mengistighfarkan orang tua. Yang ketiga apa? Yaitu adalah nyambung silaturahmi. Pak Maskur harus nyambung silaturahmi. Siapa yang harus disambung? Temennya orang tua dan temennya orang tua dan keluarganya orang tua. Orang tua kita kan punya teman, orang tua kita kan punya saudara, itu datangi. Kenapa? Takut orang tua kita punya dosa dengan temannya, takut orang tua kita punya hutang dengan saudaranya. Dengan Pak Maskur mendatangi teman-temannya, mengatakan bahwasannya minta maaf, bapak saya dulu mungkin ada salah. Oh iya, bapak sampai dulu punya utang sama saya 500.000. Eki sepora aki. Iya sudah Pak Maskur, saya maafkan bapak sampean. Karena saudara tetangganya memaafkan, ahli kuburnya mendapat dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena dimaafkan, karena sebab anaknya silaturahmi. Atau terkadang bapaknya Pak Maskur ini punya salah sama kakaknya, salah paham sebab warisan atau yang lain. Pak Maskur sebagai wakil orang tuanya meminta maaf kepada majediin, kepada pamannya, dan dimaafkan. Maka ahli kuburnya yang dulu marah dengan Pak Maskur maka akan memaafkan. Kenapa? Karena Pak Maskur membuat kuburannya orang tua menjadi celep, menjadi celep. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang lagi, paham ya? Yang penting dipegang oleh manusia dalam kehidupan ada 4. 1, sholat. Kenapa harus sholat? Sholat menghubung kita dengan Allah. Yang kedua, Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penguat hati dan penenang hati. Yang ketiga, kita perlu pegangan orang tua. Kenapa? Orang tua adalah penyebab kita beruntung di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, yang 4, kita hidup perlu ilmu. Perlu apa? Kenapa? Karena ilmu itu yang akan menjadikan hidup kita menjadi tertib. Yang menjadi hidup kita tertib adalah ilmu. Apa manfaatnya ilmu? Apa istimewanya ilmu? Insya Allah lain kali kita akan terangkan. Karena sudah terlalu panjang ceramahnya. Mek pola bisa tebangki boleh dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada saya celep yuk. Yakut ada saya celep. Ya. Muntada kalau laki es beto. Muntada le betona tak usah esa. Ayo, saya kasih 3 pertanyaan. Yang bisa jawab dapat uang 100, dapat sarung. Uang, sarung, air. Pertanyaan pertama. Dapat apa? 5. Anak aja tak bawa cincin ini. Alhamdulillah. Kabahaya lah. Nyaman tinggi airnya ya. Alhamdulillah. Saya bagus. Saya kalaman tuh konja. Pertanyaan pertama, yang bisa jawab angkat tangan. Yang saya tunjuk jawab, yang nggak ditunjuk tidak boleh menjawab. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Saya ngangkat tangan kada, tak itu ting makalah ngangkat soko 2. Piring kosong ono. Ya. Sebutkan, yang bisa jawab angkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Sebutkan. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Si gempang atau si melarat? Becer ya. Apa perkara yang bisa membuat rumah kita menjadi terang? Angkat tangan Pak Teki.
Si. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya apa kamera baru ini? Angkat tangan yang tinggi. Pak Mas Gur, pilihkan satu Gur. Laki oleh, bini oleh Gur. Pilih Gur. Sarung anggur sot. Kelambi apa? Kelambi celeng. Ya. Kasih mic. Ya apa minda TikTok iki aku gak ero. Ya apa muter kamera? Hah? Muter kameranya yang mana? Atas ke bawah, ke kanan. Kanan kiri. Balikan kamera. Oke. Si Pak, mata dia gigi ngeri ya. Siapanya mana? Si tak mik ini di tukang mikir. Lapo dodol es takon ases. Siapa namanya? Pak Sucipto Pak, dari Kembangan Loyo, Surabaya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak Sucipto. Gak bahaya tak? Apa jawabannya? Gimana caranya supaya rumah kita terang? Rumah kita supaya terang kita datangkan orang-orang yang soleh. Oke, satu mendatangkan orang soleh. Apalagi? Untuk dibacakan sholawat. Ya, dzikir, gak apa-apa. Terus? Ya untuk baca Al-Quran di dalam rumah. Ya mari ku dzikir. Kurang telu. Loh, gua gak satu aja. Oh. Ya, lumayan. Ganti. Ayo ganti. Pilih Pak. Gur, pilih Gur. Siapa namanya? Siapa? Oh, Gur. Apa jawabannya Pak Abdus Sakur? Ada 4. 1. Rumah yang dibangun harus niatnya baik. Apa? Rumah yang dibangun harus niat baik. Niatnya yang baik. Kedua harus yang dibangun dengan uang yang ada. Ketiga, ditempatkan dengan dibangun di tempat yang ditempatkan orang berzikir. Ya, tempat untuk zikir. Keempat, harus digunakan untuk tidak bermaksiat. Harus digunakan tidak untuk pon basa apa iku? Ditempatkan dengan bermaksiat. Tidak dibuat maksiat, mari. Harus digunakan tidak untuk maksiat. Kon ujianmu piro biyen niku? Terus yang kelima, berbanyak dan menghadiri orang-orang yang saleh. Ya, betul. Tepuk tangan. Maju. Alhamdulillah. Sarung. Kon oleh loro bagi tantem iku. Mudah-mudahan barokah, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Al-Fatihah. Nyo. Gedang. Gedang, coba lo gedang. Gedang disaring gitu ya. Ya, bi apel. Ya. Ya, siap. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan kedua adalah, sebutkan apa Allahumma shalli ala Muhammad. Kira sing gampang ae wis. Gampang apa sing melarat? Gampang.
Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, apa hal penting yang harus dipegang di dalam hidup di dunia ini, apa dan alasannya apa? Siapa yang bisa? Ayo Gur, pilih lagi Gur. Yang mana? Ayo. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Rizky Junaidi. Pak Mas Kurso ngetegur. Yang pertama yaitu sholat. Hidup perlu berapa? Satu. Yang pertama sholat. Kenapa kok kita perlu sholat? Karena kita menghubungkan dengan Allah. Karena sholat menghubungkan kita dengan Allah. Yang kedua, Al-Quran. kenapa kita perlu Al-Quran? Sebagai penyejuk hati, penenang hati. Yang ketiga, Bidul walidain. kenapa kita perlu bakti dengan orang tua? Bidullah, bidul walidain, bismillah, walidain. Alasannya kenapa? Alasannya karena Kenapa kita harus berbakti? karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Satu, dua, ganti. Salah. Ayo, Gur, boleh Gur. Di mobinian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya siapa? Khairul Anam. Bebenam. Macam buta pun, Mam. Apa jawabannya? Yang pertama sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat satu-satunya hal yang menyambungkan kita kepada Allah. Nomor dua. Yang kedua Al-Quran. Kenapa kita harus baca Quran? Karena Al-Quran itu pegangan orang itu. Salah. Ganti. Ayo, jawab boleh. Yang mana? Di Magur. Ayo. Mak merep maskur ya, anan benih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 perkara penting. Mbak siapanya mana? Nama ana Muhammad Farid. Oh, kamu Ruk. Songkon mang nyonget punya tengah kaki. Apa jawabannya? Pegangan hidup. Harus sholat karena sholat adalah penghubung kita sama Allah. Kedua, Yang kedua membaca Al-Quran karena Al-Quran menyejuk hati kita. ketiga. Yang ketiga agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang pertama kita harus sholat. Kenapa sholat? Satu. Karena kita adalah sholat adalah penghubung kita sama Allah. Yang kedua, Al-Quran penyejuk hati. penyejuk hati. Jelas apa-apa. Ketiga. Mendekatkan diri kepada Yang ketiga, apa yang diperlukan? mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Berzikir. Salah, ganti. Bini, ayo wasi. Ale. Oh, jadi mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Abdul Hadi. Orang hidup perlu berapa? 4 perkara. Satu.
Situng kadito sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena di samping wajib sholat kadito senyambung berkenau dan dekat Allah Subhanahu. Kedua, perlu apa? Nomor dua, ini kali Al-Quran. Kenapa kita baca Quran? Al-Quran di samping kitab suci kita, kitab itu mendalam dan hati dengan kehidupan sehari-hari. Nggak protokol. Yang ketiga, kenapa kita harus bakti? Orang tua kita di samping wajib. Karena murkanya orang tua kadito, murkanya Allah. Ridhonya orang sepuh kadito, keridhoan Allah. Waduh biru lah. Sama ganti. Sebelahnya. Ayo. Montada sembiko wesen dia. Di luar, mana yang di luar? Ayo. Nama saya Yasin. Ya, orang hidup perlu berapa? 4. 1. Salat bertibati Allah agar salat itu menjadi hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, Al-Quran disabati qalbi wa tawakkul. Karena Al-Quran itu untuk memperkuat hati kita dan juga sebagai penyejuk hati kita. Betul. Yang ketiga, birrul walidain, karena birrul walidain disa'adah fid dunya wal akhirah, agar menjadi kita yang birrul walidain itu supaya bahagia dunia akhirat. Yang ketiga adalah ilmu. Yang keempat. Yang keempat adalah ilmu. Kenapa kita harus cari ilmu? Agar hidup kita menjadi tertib. Ya, betul. Tepuk tangan. Juga masalah. Air. Siapa aku? Kasih anu. Gedak. Ya. Pertanyaan terakhir. Dapat uang, dapat sorban, dapat sarung. Ayo binian. Uang, sorban, sarung. Mudah-mudahan nggak ada yang bisa. Eman ke pesena. Pertanyaannya adalah, sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang kalau punya dosa kepada orang tuanya, belum sempat minta maaf, apa yang harus kita lakukan untuk menembus dosa kita kepada orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah kapan haji itu dikatakan haji yang mabrur? Siapa yang bisa? Coba bini. Malam poe. Enggak berdiri gagal. 1, 2. Tojuk Bagur. Siapa namanya? Mbak Nur. Malam po kakek Nur. Alhamdulillah. Tersehat terus Nur. Apaan Pak Maskur? Alhamdulillah. Nur. Mbak mau didosa kareng tua, terus nebus. Apa saya kudu kelaku Mbak Nur? Tung. Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. 2. Sering mendoakannya. Sering apa? Mendoakannya. Mendoakan. Apalagi sering mendoakan? Iya, yang nomor 2 itu ada 3. Doa. Diam yang lain. Apa boleh selain doa Nur? Sering mendoakan, bersedekah. Sedekah. Cuma 2 topik yang ini. Iyalah.
Istighfar. Bunyi istirahat. Iya, anu ponakan tuan rumah dapat diskon. Nomor tiga. Nomor 3, menyambung silaturahmi. Ya, kapan orang dikatakan hajinya haji yang diterima, haji mabrur? Tanda-tandanya apa? 1. Tidak memegang yang haram-haram. Ya, yang haram-haram. Yang kedua. Loh. 1. Bong, lamun diskon lebih. 2. Ganti. Yang di luar. Yang di luar mana yang di luar? Yang di luar. Mana maju. Ya. Siapa dulu? Maju. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Muhsin. Apa? Muhsin. Bansin. Nggih. Konsin. Riko Sin. Saya nggih. Towermu aja dicekel-cekel nisor kuwi ilang kok sinyal. Loh, dicekel meneh. Sin. Nggih. Ayo pertanyaan pertama apa jawabannya? Kamu kalau punya dosa dengan orang tuamu, kamu pengen minta maaf tapi dia sudah meninggal, apa yang harus kamu lakukan, Sin? 1. Loh. 1. Diam, yang lain diam. 2. Kan? Apa? Menjadi anak soleh. Kedua. Mendoakan 1. Apa? Sodako. Apa lagi? 2. Kurang. Ganti. Muksin ganti. Iku sing kacamata ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Namanya saya Sufyan. Sufyan. Dari mana ya? Dari Gerbang Mulyo. Insyaallah. Jaketmu ya, Levi's rek. Gak bahaya tak? Apa jawabannya? Kamu kalau pengen minta maaf dengan orang tua, apa yang pertama? Menjadi anak yang soleh. Kedua, sering mendoakan dan sodako. sering. Yang kedua apa? Mendoakan Dan selalu kalau punya rezeki sodako. sodako. Kurang 1. Diem. Yang lain diem semua. Salah ganti. Kurang 1. Sudah kejawab padahal tadi. 1. Diem. Yang lain diem. 2. Apa? Ganti. Si Pak Koplu. Yo sing kumpulan putih. Siapa namanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Sudianto. Oh, Riko toh. Toh. Nggih, lujeng. Wong lek kepengin njok sepuro nang wong tua sing mati, ya apa carane? 1. Berusaha jadi anak yang soleh. Kedua, Banyak-banyak beristighfar ke istighfar, apalagi dan mendoakan orang tua. mendoakan dan Bersodako. bersodako. Yang ketiga, Istighfar. Banyak-banyak beristighfar. apa? Banyak-banyak beristighfar. Iya, itu nomor 3 dari jawaban nomor 2. Nomor 3 apa lagi? Silaturahmi, ya. Teman almarhum orang tua. Betul. Bagus, ya. Terus pertanyaan kedua, orang kalau datang haji, tandanya haji itu haji mabrur, maka apa tandanya haji yang mabrur? 1. Meninggalkan urusan dunia. Apa? Meninggalkan urusan dunia. Apa? Ya, tidak mau yang haram-haram. Kedua,
memperbanyak ibadah sampai berhaji. Ya, memperbanyak ibadah untuk akhirat. Betul. Tepuk tangan. Maju gini, maju. Syuting norek. Ya. Kon kok celonoan, toh kon di kon. Alhamdulillah. Tekon diri kok. Tukang masaknya tuan rumah. Tukang masaknya, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah, rezeki ini barokah, umur barokah, kabul hajat wetengmu toh. Sehat walafiat, rezeki ini barokah. Al-Fatihah. Oleh banyu, oleh duit, Alhamdulillah. oleh sarung. Alhamdulillah. Apa? Apa? Kurang. Undang meneng lek kurang. Wis, donga. Iya. Doanya aja. Iya. Oh enggak. Apa toh? Bonus. Apa? Bonus yang ini. Bonus apa? Bonus apa toh? Enggak tahu. Sorban. Bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, kaya kiai kon to. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf ya ceramahnya terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ada ilmu yang ada di dalamnya insyaallah. Amin Allahumma.